Ya, oke. Ya, Umar, Anda sebagai orang yang sudah lama nonton Edis TV dan Anda seorang Muslim, ini saya tahu Anda siapa. Itu suara apa yang berisik itu, Umar? Ya, TV. Oke, bentar. Coba dimatikan dulu, Umar. Aduh. Ya, udah. Udah tahu Anda mau ngomong, TV-nya dibesar-besar. Umar, Ya. coba. Ya. Ketika saya berkata tidak kenapa menggema suaramu? Udah belum? Cek Udah. 1 2 3. Oke. Ketika saya berkata tidak ada satupun nabi yang terkena sihir ataupun guna-guna selain daripada Nabi Muhammad, apakah itu fitnah? Sesuai tema lah, Dis. Ya, ini buktinya. Saya kan mengeluarkan statement-statement buktikan Edis TV menghujat agama Islam. Makanya itu statement Bisa saya. buktikan. Dengar dulu, tenang. Gini. Statement saya begini mengatakan, tidak ada satupun nabi yang pernah kena sihir atau guna-guna selain daripada Muhammad. Coba, apakah statement saya itu benar atau fitnah? Ya, kalau satu-satunya nabi aku nggak tahu, tapi Nabi Muhammad kena sihir, ya betul. Oke, kalau saya mengatakan satu-satunya nabi yang terkena sihir atau guna-guna adalah Muhammad, fitnah atau tidak? Tidak. Ya, kalau satu-satu nabi saya tidak tahu, tapi kalau nabi kena sihir, Nabi Muhammad, ya betul. Pertanyaannya bukan itu, fitnah atau tidak itu? Ya, tidak lah mungkin. Tidak fitnah. Oke, baik. Teman-teman menjadi saksi ya, bahwa apa yang saya katakan itu bukan merupakan suatu fitnah. Nah, akibat daripada terkena sihir tersebut, Muhammad bingung. Apakah dia sudah mendatangi istrinya? Mendatangi itu maksudnya bergaul, maksudnya melakukan hubungan seksual. Dia tuh bingung, apakah sudah berhubungan badan atau belum ya dengan istri yang ini? Apakah udah belum? Nah, itu dampaknya terkena sihir itu adalah itu. Betul atau salah? Tapi sihir itu gagal, Dis. Gagal. Baik, saya akan buktikan. Gagal. Baik. Kalau gagal itu artinya tidak kena sihir. Oke. Masa gagal kok? Senang dulu, tenang. Tenang. Dengarkan. Dengarkan saya, dengarkan. Kalau kamu ngomong, saya ngomong, nggak ada yang kita dengar. Dengar ya. Dengar. Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu. Nah, ya kan? Dia terkena sihir. Sebentar. Tenang dulu. Kok gagal? Kalau gagal sebulan itu kena apa namanya? Dengarkan satu kali lagi. Dengarkan. Kalau saya ngomong kalian tidak percaya. Ustadz saja yang ngomong. Dengarkan. Itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Sebentar. Ada pertanyaannya belum? Pertanyaannya. Pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur. Salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Nah, Oke. sebulan dia halu. Tenang dulu. Kok gagal? Makanya kasih aku waktu. Kalau gagal, terus aku apa? waktu. Terus kenapa dia sebulan dia nggak tahu apa? Dia sudah berhubungan belum ya sama istri yang sini? Kasih Sama aku istri waktu. yang ini sudah berhubungan belum ya? Kasih aku waktu, boleh? Gagal. Ya silakan. Kenapa aku bilang gagal? Oke. Silakan. Silakan. Silakan.
Aku ambil analogi begini. Makasih Bang PG, thank you Bang PG. Aku ambil analogi begini. Ada misalnya pembumbun bayaran. Bun-bun itu katanya. Oke siap, yang penting dibayar kan. Di bumbun pasti tujuannya untuk mematikan. Tapi nggak mati. Cuma lecet aja, kena tembakan, tangannya aja tidak sasaran, tidak harus mati. Meleset gitu, mungkin tangannya kena. Padahal tujuannya mungkin kepala dia ditembak biar dia mati. Begitu. Begitu pula Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang menyihir itu cuma niatnya untuk Nabi Muhammad biar linglung aja, bukan itu tujuan dia. Sepele kali niat dia. Pertanyaan saya sederhana, dia Sebentar. kena sihir nggak? Tunggu. Oke, Sebentar. silakan. Nggak mungkin dia menyihir Nabi Muhammad cuma untuk bikin Nabi Muhammad linglung saja. Itu tidak mungkin. Pasti niat dia Nabi Muhammad ini lebih parah lagi, tapi nggak bisa. Maka kalau Bukan analogi, asumsimu saja. bukan analogi. Itu asumsimu, tidak ada bukan dalilnya. asumsi. Oke, Bukan. tunjukkan dalilnya. Logika. Tunjukkan Akal. dalilnya bahwa tujuan Enggak. daripada menyihir itu adalah supaya Muhammad meninggal. Coba tunjukkan. Receh sekali niat dia tukar sihir supaya Nabi Muhammad linglung doang. Itu receh. Maka aku bilang Ya kayak sudah, Bayar. tunjukkan dalilnya. Maka diam dulu. Dalil, silakan. Maka aku ambil analogi pembunuh bayaran, dia yang membunuh orang, tapi orang itu nggak metong. Kena kaki saja, berarti gagal pembunuh bayaran itu, Oke, walaupun orang itu baik. terluka. Sekarang Itu secara logika. tujuan dari mana Anda tahu bahwa tujuan Muhammad kena sihir supaya dia meninggal? Itu guna kita dikasih akal, Dis. Masa terus Oh, berarti nggak ada dalilnya. Tanggung kali ini ya dia. Kalau tidak ada dalilnya, berarti kamu ngarang bebas namanya. Gagal. Oke, Maka dia kita sempat kena logika sihir nggak saja. sebulan? Sempat kena Logika, sihir nggak gagal. sebulan? Gagal. Oke, kamu Maka dengarkan aku satu kali ambil- lagi. Shh, Aku dengarkan ambil satu kali lagi. analogi pembunuh bayaran, dia mau metong orang tuh nggak mampu. Meleset Beda. tembakannya. Kalau oke, baik. Gagal. Kalau Walaupun dia membunuh, luka, tapi gagal. sebentar, tenang. Kalau membunuh itu dalilnya memang nyawanya, betul ya? Kalau membunuh. Tetapi kalau menyihir itu bisa saja yang lain, namanya kena sihir. Receh Nah, sekali. tujuan sihirnya, loh, terserah orang yang Cuma menyihir. linglung sebulan. Dia memang sebulan dia bingung kan Receh gimana? sekali. Oke, coba dengarkan. Dengarkan. Ini dampak daripada sang nabi terkena sihir. Dengarkan. Pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Tuh, itu gagal. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya. Nah, sebulan itu kenapa dia? Sekarang Kamu nyambung nggak? Aku ambil tenang, analogi itu. tenang. Kamu Pertanyaan nyambung saya nggak? sederhana. Sebulan itu dia kena apa? Kamu nyambung nggak? Dia membunuh orang tuh bayaran. Ya udah, kau tidur di Tapi bawah nggak sana, metong. tidur di bawah sana. Teman-teman, kurang bagaimana lagi saya tunjukkan dalilnya bahwa sebulan lamanya dia terkena sihir.